Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa di mata kuliah Teknik Kendali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan software MATLAB untuk mencari respon dari sebuah sistem jika dikenai sinyal uji berbentuk unit step. Baik, pertama kali kita lihat persoalan kita. Jadi di sini ada sebuah sistem closed loop di mana transfer functionnya itu adalah 1/TS, kemudian sinyal outputnya itu adalah CS dan sinyal inputnya adalah RS. Jika kita sederhanakan closed loop ini menjadi closed loop transfer function, maka kita akan dapatkan bentuk seperti yang ada di sebelah kanan ini, yaitu transfer functionnya berubah menjadi 1/TS ditambah 1. Nah, sistem ini akan kita beri sinyal uji berbentuk unit step, di mana sinyal uji unit step itu bentuknya adalah seperti yang ada di bawah ini, yaitu pada saat T lebih kecil dari 0, maka harganya adalah 0, dan pada saat T lebih besar daripada 0, maka harganya adalah 1. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana respon sistem tersebut jika dikenai oleh unit step seperti yang ada di bawah ini. Nah, pada gambar di paling bawah yang ada di sebelah kiri bawah ini, itu menunjukkan respon yang diberikan oleh sistem jika dikenai oleh unit step. Ya. Jadi di sini ada responnya, jadi unit stepnya itu adalah nilai akhirnya adalah 1, kemudian sistem akan merespon seperti yang digambarkan oleh garis berwarna hitam tebal ini. Nah, kita bisa menggunakan MATLAB untuk membantu kita untuk mengetahui bagaimana perilaku sebuah sistem bila dikenai oleh sinyal uji unit step seperti yang kita definisikan tadi. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita definisikan dulu variabel transfer function. Di sini kita gunakan S. Jadi kita definisikan S sama dengan variabel transfer function. Kemudian kita enter, maka di dalam memori MATLAB atau di dalam workspace sudah terdefinisi ada sebuah variabel yang namanya S, di mana variabel tersebut adalah merupakan variabel transfer function. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita definisikan fungsi transfer functionnya, yaitu kita beri nama saja G. Maka G itu adalah sama dengan 1 dibagi seharusnya adalah TS ditambah 1, tapi perlu diketahui oleh para mahasiswa semua bahwa MATLAB tidak bisa mengoperasikan simbolik untuk transfer function. Jadi karena dia tidak bisa mengoperasikan simbol dalam bentuk transfer function, maka T yang merupakan konstanta waktu, maka kita pilih saja harga sembarang dari T. Pada kesempatan ini saya pilih angka 3 ya, dikalikan dengan S ditambah 1. Nah, jika kita enter, maka kita akan mempunyai sebuah transfer function G yang besarnya adalah 1 dibagi 3S ditambah 1. Nah, menggunakan MATLAB sangat mudah untuk mendapatkan respon dari G sama dengan 1/3S ditambah 1 ini jika kita mengganggunya atau memberikan gangguan dalam bentuk fungsi step. Karena MATLAB mempunyai fungsi internal ya, untuk mengenerate fungsi step tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita tuliskan saja langsung step seperti itu, kemudian fungsi yang akan kita uji dengan menggunakan sinyal step tersebut. Terus saja karena kita sudah mendefinisikan transfer function kita itu namanya adalah G, maka kita tuliskan G di sini. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Maka MATLAB akan menghasilkan sebuah grafik ya, di mana grafik ini ya, di sumbu horizontalnya itu adalah waktu dan sumbu vertikalnya itu adalah amplitudo. Nah, ini adalah respon yang diberikan oleh sistem ya, sistem yang transfer functionnya adalah 1/3S ditambah 1 ya, jika dikenai oleh fungsi unit step ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita
dengan mudah bisa mendapatkan respon dari fungsi tersebut. Nah, kita bisa melakukan eksperimen yang lain dengan dengan fasilitas MATLAB step seperti ini, dengan cara bagaimana efeknya jika konstanta waktu T tersebut kita perbesar. Jadi kita di sini tidak menggunakan angka 3, jadi misal kita definisikan baru fungsi transfer function, misal kita beri nama G1 sama dengan 1 dibagi, misal kita buat konstanta waktunya itu lebih besar, yaitu 6 dikali S ditambah 1. Kemudian kita enter, maka kita sudah mendefinisikan G1 itu adalah 1 per 6S ditambah 1. Kemudian kita ingin tahu bagaimana perilakunya jika kita ganggu dengan unit step, maka kita tuliskan perintahnya step G1. Kemudian kita enter. Baik, nah sekarang kita lihat ada sedikit perbedaan antara G1 dan G2 tadi. Supaya lebih jelasnya mungkin kita harus plot dalam waktu yang bersamaan atau dalam tempat yang bersamaan. Jadi kita tuliskan hold on di sini. Kemudian kita juga kenakan step untuk fungsi G. Nah, sekarang kita dapat lihat yang merah itu adalah fungsi G, ya, respon dari fungsi G, sedangkan yang biru adalah respon dari fungsi G1. Kita lihat di sini bahwa apabila kita tambahkan variabel konstanta waktu, maksud saya konstanta waktu ini dari 3 menjadi 6, maka responnya dia akan bergeser dari yang garisnya merah ini menjadi yang garisnya biru. Jadi kita lihat responnya cenderung atau terlihat lebih lambat untuk mencapai angka 1. Nah, dari sini ada sebuah keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan bantuan MATLAB, yaitu kita bisa dengan mudah memvariasikan konstanta atau variabel tertentu, ya, dan kita bisa langsung melihat efeknya terhadap respon sebuah sistem. Ya, di sini saya contohkan, saya ubah konstanta waktunya dari 3 menjadi 6, maka kita lihat di sini grafiknya bergeser dari respon yang berwarna merah menjadi respon yang berwarna biru. Nah, tentu saja tidak hanya step yang bisa dilakukan oleh software MATLAB ini, tapi sinyal-sinyal uji yang lain seperti unit ramp ataupun unit impulse juga bisa dilakukan dengan mudah menggunakan software MATLAB. Nah, kita akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan fungsi uji yang lain terhadap sebuah transfer function pada kesempatan yang lain. Saya cukupkan dulu video learning kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.